Saya ingin menyampaikan ucapan Yesus yang terakhir dari seri khotbah di bukit, yaitu bahagia melalui aniaya. Ini tema khotbah saya pada siang hari ini. Bahagia melalui aniaya, saudara. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara, bahagia itu merupakan pencarian terbesar manusia. Coba saudara renungkan. Apa-apa kita lakukan demi untuk mendapatkan yang namanya bahagia. Manusia cenderung lebih mencari kebahagiaan dibandingkan kebenaran. Sehingga seringkali demi mendapatkan kebahagiaan, banyak orang mengorbankan yang namanya kebenaran. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencari kebahagiaan itu di tempat yang tidak tepat. Banyak orang mencari yang namanya kebahagiaan, mereka berusaha untuk menemukan kebahagiaan, namun mereka ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Saya ingat satu cerita dari sebuah buku, ada seorang yang sedang mencari sesuatu di luar rumah, di jalan, di depan rumahnya. Dan kemudian dia cari sesuatu, dan kemudian temannya lewat, dan temannya bilang, kamu lagi ngapain? Saya lagi nyari kunci rumah saya, dia bilang. Oh, memang kunci rumah kamu hilangnya di sini? Enggak, kunci rumahnya hilangnya di dalam rumah. Loh, kalau kunci rumah hilangnya di dalam rumah, kenapa kamu nyarinya di luar? Kemudian orang ini bilang apa? Ya di luar lebih terang, lebih gampang nyarinya, saudara. Saudara-saudara, kisah ini kelihatannya konyol. Tapi seringkali kitalah orang yang mencari kunci di luar rumah. Kita mencari sesuatu yang berharga di tempat yang tidak tepat. Kita mencari kebahagiaan di tempat yang tidak tepat. Karena itu banyak orang nggak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kalau ditanya, kenapa sih kamu menikah, kamu mau kawin? Sebagian besar jawabannya apa saudara? Supaya bahagia. Padahal banyak orang ngaku lebih bahagia sebelum dia kawin daripada udah kawin. Dari sini kita bisa melihat bahwa banyak orang mencari kebahagiaan lewat perkawinan. Dan ternyata Yesus juga pernah bilang kalau saudara baca di dalam ucapan berbahagia, berbahagialah orang yang menikah. Ada? Ada. Jadi kita tahu bahwa pernikahan itu bukan tempat saudara mencari kebahagiaan. Tetapi kalau boleh saya katakan, menikah bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi menikah adalah belajar untuk membagikan kebahagiaan kepada pasangan saudara. Semakin saudara mencari kebahagiaan itu, semakin saudara akan kecewa dan tidak mendapatkannya. Betul gak? Karena pada waktu saudara mencari, saudara punya ekspektasi. Ketika saudara tidak mendapatkan ekspektasi itu, saudara akan kecewa. Tapi saudara nggak akan pernah kecewa ketika saudara belajar membagi kebahagiaan kepada orang lain. Halo? Karena kebahagiaan tidak menuntut memberi kebahagiaan, membagi kebahagiaan tidak menuntut sesuatu. Kalau kita ngomong para bisnismen, buat apa sih cari uang? Mati-matian sampai ngorbanin keluarga, nggak ada waktu buat anak. Ya kan? Anaknya sampai gak kenalin dia, udah gede, ketemu dia di mall bilangnya om, bukan manggil papi saudara. Saking gak pernah ketemu di rumah, bapaknya kerja dari pagi sampai malam. Biasanya para bisnismen bilang apa? Oh saya cari duit mati-matian supaya saya bahagia. Apakah benar uang itu adalah tempat untuk mendapatkan kebahagiaan? Ternyata enggak. Banyak orang kaya kita tahu kasusnya, tidak bahagia hidupnya. Amerika adalah salah satu negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Tapi menurut survei, rakyatnya tidak hidup dengan bahagia. Di sini kita tahu bahwa Yesus tidak pernah bilang berbahagialah orang yang banyak uang. Berbahagialah orang yang punya duit, banyak punya harta berlimpah. Tidak, saudara. Nah kalau gitu bahagia itu seperti apa? Saudara sudah mendengar di dalam seri 2 minggu sebelumnya, saudara. Bahwa bahagia, kata bahagia dalam bahasa Yunani memakai kata makarios.
Nah, Makarios itu adalah nama sebuah pulau di lepas pantai Yunani, saudara. Dan Makarios ini dikenal sebagai pulau yang bahagia. Karena itu kata bahagia dalam bahasa Yunani memakai kata Makarios. Makarios ini sebuah pulau yang diberkati, yang bahagia. Kenapa? Karena penduduk di sana nggak perlu meninggalkan pulau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka nggak perlu apa-apa dari luar, saudara. Mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka nggak butuh apapun dari luar pulau itu, sehingga akhirnya mereka disebut pulau bahagia. Dan di situ dulu ada uskup, namanya Uskup Makarios, saudara. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bahagia itu bukan berasal dari luar. Bukan tergantung dari sesuatu yang ada di luar. Tapi bahagia yang sesungguhnya itu berasal dari dalam. Yang mengerti katakan amin. Karena itu Yesus berkata tadi ayat yang kita baca, berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara-saudara, ajaran Yesus tentang kebahagiaan ini berbeda dengan ajaran dunia. Bahkan seringkali banyak ajaran Yesus yang terbalik. Sehingga sulit untuk diterima, saudara. Gimana sih orang dianiaya bisa bahagia? Gimana sih orang yang ditindas itu bisa bahagia? Nah, saya membaca di dalam kamus besar, kata aniaya itu berarti disiksa, ditekan, ditindas. Dan tidak ada seorang pun, saya yakin di ruangan ini, yang suka yang namanya penindasan, penganiayaan, penekanan, saudara. Tapi saudara perlu tahu bahwa aniaya itu, bentuknya itu bisa macam-macam, saudara. Ya, kelasnya itu macam-macam. Ada aniaya yang ringan. Contohnya waktu saya baru bertobat, saudara. Umur 17 tahun saya bertobat, dan kemudian sejak keluarga saya, saudara-saudara saya tahu saya bertobat, saya itu suka diledek-ledekin. Nah, ini aniaya dalam bentuk yang sederhana. Kalau kita lagi ada pertemuan keluarga besar gitu kan, om-om saya itu suka ngeledekin, saudara. Ada pendeta, padahal belum jadi pendeta, baru bertobat. Tapi mungkin itu nubuatan, saudara ya. Ada pendeta. Pada waktu akhirnya saya memutuskan untuk full time, melayani Tuhan sepenuh waktu. Kemudian kalau om saya pernah ngomong sama saya gini, Jeffrey, kamu tuh bodoh ya. Loh kenapa om bilang saya bodoh? Kamu tuh kalau mau cari Tuhan, pelayani Tuhan, itu jangan umur-umur sekarang. Waktu itu umur saya masih 20-an, saudara. Kamu tuh jangan umur-umur sekarang, kamu tuh masih muda, nikmatin dulu hidup. Kamu tuh goblok, dia bilang begitu. Dia ngomong terang-terangan begitu, saudara. Kamu tuh goblok, umur masih muda, bukan nikmatin hidup, malah hidup di gereja, pelayanan, nanti aja kalau udah umur 60-an gitu. Baru kamu mikirin tentang Tuhan. Jadi saudara-saudara, aniaya itu bentuknya macam-macam. Dari sindiran, lewat perkataan verbal, sampai aniaya secara fisik, saudara. Tetapi Yesus berkata sekali lagi, bahwa kita bisa berbahagia waktu kita dianiaya. Nah, mari kita melihat sama-sama. Bagaimana sih, saudara, kita bisa berbahagia melalui aniaya? Hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara, kita bisa berbahagia di tengah-tengah aniaya, karena ternyata kebenaran yang pertama, bahagia itu adalah pilihan. Bahagia itu adalah pilihan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kalau kita dianiaya, kita harus bergembira. Kalau orang lain bersedih, ketakutan, namun Yesus berkata kita sebaliknya bisa memilih untuk berbahagia. Dan ternyata ini dipraktekkan oleh nabi-nabi yang dianiaya, saudara, pada zaman itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-40 sampai 42. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka. Menyesah itu mencambuk, saudara. Jadi dianiaya, saudara, disiksa. Rasul-rasul itu dipanggil, kemudian disiksa sama mereka. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Nah, pada waktu dilepasin, apa yang terjadi? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa, saudara? Dengan apa? Dengan gembira. Aneh, saudara. Habis digebukin, habis dicambuk, habis disiksa, habis dianiaya, Alkitab berkata mereka meninggalkan mahkamah agama itu dengan gembira. Tidak dengan ketakutan, tidak dengan kemarahan, tapi dengan gembira.
Apa alasannya? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara-saudara, ini satu kisah yang benar-benar terjadi dan ini luar biasa. Bahwa ketika rasul-rasul itu dianiaya, ketika rasul-rasul itu dicambuk, disiksa, Alkitab berkata mereka keluar dan mereka bergembira. Dan ada satu kata kunci, saudara, yang berhubungan dengan pilihan, yaitu kalimat ketika mereka dianggap layak. Saudara-saudara, kata dianggap itu kan merupakan cara pandang. Betul gak, saudara? Bagaimana Anda menganggap sesuatu itu bicara soal cara pandang. Dan saudara perlu ingat bahwa cara pandang itu adalah sebuah pilihan. Sekali lagi ya, kata dianggap layak itu merupakan cara pandang. Dan cara pandang itu selalu berbicara tentang pilihan. Kita nggak bisa menghindari setiap masalah. Ada masalah-masalah yang bisa kita hindari. Tetapi ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan setiap masalah yang diperhadapkan kepada kita, baik atau buruk masalah itu tergantung dari pilihan kita, dari sisi mana kita ingin memandang. Cara pandang apa yang kita pakai di dalam melihat sebuah kasus atau sebuah masalah. Masalah itu datang nggak pernah ngasih tahu kita, saudara. Kita nggak bisa memilih kapan masalah itu datang, kita nggak bisa memilih bobot dari sebuah masalah, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menentukan cara pandang kita di dalam melihat suatu peristiwa. Saudara bisa nangkep apa yang saya katakan? Nggak terlalu sulit ya kalimatnya ya. Saudara bisa memilih cara pandang mana, saudara mau lihat dari sudut mana. Karena saya percaya di dalam satu peristiwa itu ada berbagai sudut. Dan kita harus memilih cara pandang kita, sekali lagi, itu akan menentukan masalah yang buruk ini jadi buruk, tetap buruk atau jadi baik. Tergantung dari cara pandang kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita respon yang harus kita berikan kepada orang yang menganiaya kita. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 38 sampai ayat 39. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Saya nggak tahu apakah di sini ada orang-orang yang sedang teraniaya. Mungkin aniayanya nggak seberat nabi-nabi yang disiksa, tapi saudara dianiaya secara verbal. Apa yang Yesus bilang tadi? Difitnah. Saudara ditekan di kantor. Saudara nggak bisa naik posisinya karena saudara Kristen, karena saudara nggak mau main kotor. Nah, Yesus ajarkan apa? Dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya Yesus mengajarkan apa di sini? Yesus mengajarkan respon pada waktu saudara dianiaya. Jangan membalas. Tadi kan dibilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku mengajarkan kepadamu. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Satu kali ada seorang jemaat datang ke gereja. Dan gembalanya tahu saudara, jemaat ini baru ribut. Dan kemudian dipanggil sama gembalanya. Kenapa kamu berantem? Kan kamu udah tahu bahwa kita sebagai orang Kristen kalau dianiaya, kita nggak boleh balas. Kan Yesus ngajarin. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Benar Pak, saya ngerti benar ayat itu Pak. Cuma dia nampar pipi kiri duluan dan itu nggak ada di Alkitab. Artinya saya boleh balas kalau yang ditampar pipi kiri duluan, saudara. Nah saudara-saudara, ajaran Yesus ini saudara, ternyata menginspirasi banyak tokoh-tokoh dunia. Baik Kristen maupun non-Kristen. Salah satunya, ajaran Yesus tentang khotbah di bukit. Tentang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Itu menginspirasi seorang yang namanya Mahatma Gandhi, saudara, dari India.
Mahatma Gandhi dari India menyadari betapa kuatnya ajaran Yesus ini. Betapa powerfulnya ajaran Yesus ini. Dan ia menerapkannya pada waktu dia melawan penjajahan Inggris. Jadi India waktu itu dijajah oleh Inggris, saudara. Dia menerapkannya lewat agama Jainisme, saudara. Yaitu ada satu ajaran yang diterapkan namanya ahimsa. Ahimsa itu artinya non-violence. Dia mengajarkan kepada para pengikutnya, jangan membalas. Ketika kamu dianiaya, ketika kamu ditekan, jangan membalas. Itu ajaran ahimsa. Dan ternyata, apa yang dilakukan oleh Gandhi dan pengikutnya itu mendapatkan perhatian dunia. Sehingga pada akhirnya ajaran Gandhi ini membawa bangsa India lepas dari penjajahan Inggris. Dan satu orang lagi yang terinspirasi oleh apa yang Gandhi lakukan, yaitu adalah Martin Luther King Jr. Pada waktu itu orang kulit hitam dijajah, saudara. Didiskriminasi. Dan Martin Luther King Jr. itu berusaha untuk melawan, menghapuskan diskriminasi ini. Dan dia terinspirasi oleh ajaran Gandhi. Dan akhirnya Martin Luther King Jr. terbang ke India untuk belajar ajaran Gandhi ini. Tapi Gandhi udah mati pada waktu itu, saudara. Setelah mempelajari ajaran Gandhi, Martin Luther King Jr. menyimpulkan bahwa Gandhi itu mengikuti ajaran Yesus. Setelah dia pelajari, kemudian akhirnya mendapat kesimpulan, oh ternyata Gandhi ini mengikuti semua ajaran Yesus. Dan ajaran itu dia bawa pulang ke Amerika. Dan Martin Luther King itu mengatakan kepada pengikutnya untuk tidak melawan. Pada waktu disiksa, pada waktu dianiaya, jangan melawan. Walaupun pada waktu itu banyak yang protes, sudah. Tapi akhirnya mereka mengikuti arahan, ajaran dari Martin Luther King. Dan sekali lagi, ternyata apa yang dipraktekkan oleh Martin Luther King Jr., ajaran Yesus yang dipraktekkan untuk tidak membalas, itu akhirnya mereka memenangkan persamaan hak di Amerika Serikat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara yang Yesus ajarkan, ini ternyata banyak menginspirasi tokoh-tokoh dunia, baik Kristen maupun non-Kristen, saudara. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kamu dipampar pipi kanan, kasih pipi kiri, artinya jangan membalas. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa respon itu akan menentukan hasil. Sesuatu yang buruk ketika saudara memberikan respon yang benar itu akan jadi baik. Tapi sesuatu yang baik ketika saudara responi dengan salah itu akan jadi buruk. Saya kasih contoh. Ada 2 orang Kristen, 2 orang hamba Tuhan di Amerika memenangkan lotre, saudara. Yang pertama namanya Billy Harrell Jr. Dia memenangkan 31 juta dolar. Itu hampir setengah triliun pada bulan Juni tahun 97, saudara. Sesuatu yang baik, dia dapat duit, saudara. Dapat berkat. Tapi kemudian dengan uang itu dia berfoya-foya. Padahal pada waktu dia menang lotre, orang pertama yang dihubungin adalah gembala sidangnya, saudara. Diajak untuk ngambil hadiah, diminta untuk doain waktu ngambil lotre, kemudian langsung potong perpuluhan, saudara. Ini luar biasa, saudara. Tapi setelah itu, Billy Harrell Jr. itu berfoya-foya dengan uangnya. Dan pada akhirnya 2 tahun setelah dia terima lotre itu, dia ditemukan bunuh diri. Tragis, punya hutang yang banyak. Lalu seorang lagi namanya pendeta Jackson Solomon. Dia diberkati dengan memenangkan lotre senilai 260 juta dolar. 4 triliun kurang lebih. Pada waktu dia memenangkan lotre itu, saudara, dia berkata apa? Benda ini berbahaya. Uang. Uang ini berbahaya. Kalau tidak hati-hati, ini bisa membuat hidup jadi hancur. Jadi apa yang dilakukan oleh pendeta Jackson Solomon dengan hadiah itu? Dia menggunakan uang itu untuk kebaikan. Dia tidak menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan pribadi. Dia menggunakan uang itu untuk pelayanan. Dan belasan tahun kemudian sampai hari ini, pendeta Jackson Solomon tidak pernah berubah. Dia tetap melayani dengan setia. Dia tetap berkhotbah dan khotbahnya tetap menjadi berkat buat banyak orang. Cuma bedanya sekarang dia punya lebih banyak uang. Yang satu meresponi berkat dengan cara yang gak baik. Akhirnya yang baik jadi buruk. Yang satu meresponi berkat dengan cara yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali pada waktu kita dianiaya,
kebanyakan kita itu lebih cepat memberikan reaksi dibandingkan dengan respon. Nah, ada beda antara reaksi dan respon, saudara. Reaksi seringkali membuat satu keadaan jadi lebih buruk. Nah, saya mengutip dari Psikologi Today yang membedakan antara reaksi dan respon. Dikatakan apa? Reaksi ini didorong oleh keyakinan, bias, dan prasangka dari alam bawah sadar. Saat kita mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa berpikir, itu artinya alam bawah sadar kita yang bertindak. Nah, ini seringkali yang terjadi. Orang aniaya kita, ngomong jahat sama kita, ngatain kita, langsung kita balas. Sedangkan respon biasanya datang lebih lambat dan bekerja berdasarkan informasi dari pikiran sadar dan alam bawah sadar kita. Respon dinilai lebih terkalkulasi, mikir dulu saudara. Karena tak cuma mempertimbangkan kenyamanan kita, tapi juga orang lain. Seseorang yang merespon biasanya telah memikirkan dampak jangka panjang dan nilai-nilai yang diyakini sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu. Nah, di sini Yesus mengajarkan kita untuk berespon. Jangan membalas. Dan ajaran yang lain pada waktu kita dianiaya adalah di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Respon yang lain yang Yesus ajarkan kepada kita adalah untuk berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saya mengutip dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini berkata begini. Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja, jangan berpikir Allah akan menganggap kamu lebih baik daripada orang lain. Artinya apa? Kita harus menjadi berbeda dengan respon yang orang-orang tidak mengenal Allah berikan. Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan demi kejahatan. Kalau kamu membalas kejahatan demi kejahatan, kejahatan dengan kejahatan, kamu nggak lebih baik dari orang lain. Saudara-saudara, Graham Staines, misionaris asal Australia, itu satu hari membawa istri dan 3 anaknya ke negara bagian Orissa di India. Saudara. Karena di sana, saudara, di India itu, di negara bagian Orissa itu banyak orang-orang kusta yang tidak terlayani. Jadi orang-orang kusta itu didiskriminasi di sana, dibuang. Sehingga Graham Staines itu mendapatkan beban dari Tuhan untuk melayani. Dia datang ke Orissa bersama dengan istri dan 3 orang anaknya. Dan hanya dia yang mau melayani orang-orang kusta di negara bagian Orissa itu. Nah, pada satu malam dalam perjalanan pulang, Graham Staines dan 2 anak lelakinya dicegat oleh sekelompok ekstremis. Dan kemudian apa saudara? Mereka dibunuh dan kemudian mayatnya dibakar di dalam mobil. Saudara-saudara, apa yang istri dan anak perempuannya lakukan di pengadilan? Istri dari Graham Staines ini berkata bahwa ia mengampuni orang-orang yang membunuh suami dan anaknya. Dan kemudian istrinya memutuskan untuk tidak kembali ke Australia dan tetap melanjutkan pelayanan orang-orang kusta yang ada di Orissa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali istrinya menerima penghargaan dari Presiden India atas apa yang dia lakukan untuk membantu mengatasi orang-orang kusta di negara India. Dan kemudian ada seorang India yang menuliskan pada peristiwa itu. Bangsa India kenalnya cuma balas dendam. Dipukul sekali, balas sekali atau 2 kali. Tapi di depan kita ada contoh satu orang yang ditampar pipi kanannya, dia kasih pipi kirinya. Dan ini sangat mengagetkan bagi orang India bahwa ada orang yang berbuat seperti itu. Inilah Kristen. Orang berbuat jahat sama kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Beberapa tahun kemudian saudara, Orissa mengalami bencana topan badai yang hebat, terbesar sepanjang 1/4 abad. Puluhan ribu orang meninggal, kota itu hancur. Ada sekelompok orang dari Singapura datang ke Orissa untuk membawa bantuan. Pada waktu mereka mendarat di Orissa, wartawan bertanya, pertanyaan pertama wartawan, apakah kamu Kristen? Dan pemimpin kelompok itu namanya Dr. George Anadorai berkata, ya kami Kristen. Pertanyaan wartawan kedua, apakah kamu tahu apa yang penduduk Orissa lakukan kepada orang Kristen, kepada misionaris?
Mereka membunuh dan membakar orang Kristen. Dan Dr. George Anadorey berkata, ya, kami tahu. Pertanyaan ketiga, kalau Anda sudah tahu bahwa penduduk Orissa ini begitu kejam kepada orang Kristen, kenapa Anda tetap mau datang dan bawa bantuan? Dr. George Anadorey berkata, karena kami Kristen. Saudara-saudara, kalau kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, Alkitab berkata, apa bedanya? Allah tidak menganggap kamu lebih baik. Tapi inilah Kristen. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga kita bisa berbahagia melalui aniaya. Hal yang kedua yang terakhir. Saya minta pemain musik itu bisa maju ke depan. Kenapa kita bisa berbahagia melalui aniaya? Karena kerajaan sorga menjadi milik orang yang dianiaya karena kebenaran. Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juni 2020, di tengah pandemik, seorang remaja bernama Samaru Makami, berumur 14 tahun, satu kali dipanggil oleh sekelompok orang untuk datang ke gereja. Dan ketika Samaru Makami datang ke gereja, dia tidak bertemu dengan teman di situ. Tetapi sekelompok orang itu kemudian membunuh dia, memenggal kepalanya, dan kemudian membakar tubuhnya. Alasannya kenapa? Karena Samaru Makami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Hari ini saya percaya bahwa Samaru Makami, teman kita, itu sudah ada bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata di dalam Wahyu, aku telah melihat orang-orang yang dipenggal kepalanya. Dan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Kita nggak bisa menghindari yang namanya aniaya. Hari ini mungkin kita hidup dalam kenyamanan. Tapi mungkin satu hari kita bisa mengalami yang namanya aniaya karena iman kita. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, ketika saudara bertekun, maka satu hari saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita. Seorang yang bernama Bill Broadhurst, satu hari ingin mengikuti perlombaan lari Pepsi Challenge di Nebraska, 10K. Dia kepengen ikut lari itu karena dia punya idola yang namanya Bill Rogers. Bill Rogers adalah juara bertahan lari 10K, saudara. Dan dia mengidolakan Bill Rogers, jadi dia pengen ikut lari itu. Pada waktu perlombaan itu diadakan di negara bagiannya. Tapi dokter melarang dia, kenapa? 10 tahun yang lalu, Bill Broadhurst itu menjalani operasi aneurisma di otaknya yang menyebabkan kelumpuhan di sisi kirinya. Jadi dia tuh sebelahnya tuh lumpuh, saudara. Gimana mau lari? Jangan, bahaya, nanti kamu bisa mati. Tapi karena Bill Broadhurst ingin ketemu dengan Bill Rogers, akhirnya dia memutuskan untuk ikut lari. Bulan Juli tahun 81, Bill Broadhurst itu memulai pertandingan bersama dengan kurang lebih 1.200 pelari lainnya. Tapi dia nggak bisa lari, saudara. Lumpuh bagian kiri, kaki kanan maju, seret. Kaki kanan maju, seret. Sehingga saudara tahu bahwa dia akan tertinggal. Kurang lebih setengah jam pertandingan sudah selesai. Pelari terakhir yang ada di depan Bill Broadhurst sudah memasuki finish. Dan Bill Broadhurst itu tahu bahwa pertandingan selesai, panitia udah mulai beresin, tapi dia memutuskan untuk tetap berlari sampai garis finish. 2 jam 29 menit. Akhirnya Bill Broadhurst masuk ke garis finish ketika semuanya lagi beres-beresin. Dan tiba-tiba di garis finish, dia melihat ada sekelompok orang menghampiri dia. Dan ada satu orang di depan yang dia tahu benar. Dan ternyata orang itu adalah Bill Rogers. Idolanya nyamperin dia. Rupanya Bill Rogers itu nungguin. Dia dengar berita ada satu orang pelari yang masih tertatih-tatih menuju garis finish. Ditungguin. Kemudian Bill Rogers di depan Bill Broadhurst, dia tepuk tangan. Selamat, kamu sudah masuk finish, hebat. Kemudian dia ambil kalung kemenangannya, karena dia waktu itu jadi juara. Dia kalungkan kepada Bill Broadhurst. Dan dia berkata apa? Kamu lebih berhak untuk memenangkan medali ini, karena kamu bekerja lebih keras dari saya. Life is about marathon. Hidup itu tentang lari maraton. Bukan yang tercepat, tetapi yang kuat mencapai garis akhir akan mendapatkan medali. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang saudara bisa anggap
penekanan, aniaya, dan lain sebagainya. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 12a, dan jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah bersama dia. Jangan menyerah. Ada hadiah yang sedang menanti saudara. Jangan berhenti berlari. Ada seseorang yang menanti saudara di garis finish. Yesus mempersiapkan mahkota buat saudara.